Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Severus Menanggar Sibuya dengan NIM 20326. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu analisis rancangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum sistem informasi rumah sakit, di mana adalah gambaran umum sistem informasi rumah sakit adalah suatu kondisi awal dari konsep rancangan sistem dalam menggambarkan sistem secara umum yang menyesuaikan dengan kondisi sistem yang sedang berjalan. Yang dimana ini mencakup semua tatanan yang ada di dalam rumah sakit. Dan berikut adalah gambar yang telah dibuat oleh saya mengenai gambaran umum sistem informasi rumah sakit. Berikut adalah gambarannya. Terdapat dari sistem informasi, ada pasien baru, dokter, diagnosa, tindakan, ruangan, dan apotik. Sedangkan transaksi sistem informasi terdapat pasien nama, poliklinik, pasien rawat inap, pasien rawat jalan pulang, serta pasien rawat inap pulang. Oke, baiklah pada materi selanjutnya. Diagram konteks. Pada diagram konteks yang menggambarkan suatu lingkaran mesin dapat mengakui proses terdapat dalam suatu sistem. Dikatakan juga sebagai diagram konsep 0 karena diagram ini merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Diagram ini sangat sederhana untuk diciptakan karena pada diagram konteks sama sekali tidak memuat penyimpanan. Hal itu dilakukan karena sesuai integritas eksternal yang ditujukan pada diagram konteks yang berisi aliran data utama menuju dan dari sistem. Oke, berikut adalah contoh diagram konteks. Berikut adalah gambarnya. Diagram konteks dua bagian. Dapat disaksikan bahwa berikut adalah bentuk diagram konteks dua bagian. Selanjutnya, DFD level 0 yang merupakan secara umumnya itu proses data yang menggambarkan dari mana asal data tersebut lalu apa dan kemana tujuannya. Jadi bisa mengetahui input dan output dalam sebuah sistem yang terperinci. Data flow diagram juga terdiri dari beberapa level, di mana semakin tinggi maka semakin detail pula sistem yang tergambar dan semakin jelas. Oke, baiklah, berikut adalah contoh dari DFD level 0. Berikut adalah contoh DFD level 0 pada TPP-RI, yang dimana petugas ruangan menuju petugas pemilih RI, penerimaan RI, yaitu menuju poin peminjaman. Setelah itu petugas penyimpanan dapat dilakukan di penerimaan, yaitu input penyimpanan RM. Setelah pada bagian juga petugas penyimpanan dapat melakukan data RM yang disimpan. Pada poin 2.1 dapat dilakukan selanjutnya yaitu melakukan ekspedisi penyimpanan. Dapat juga dilakukan poin 3.0 yaitu penyimpanan RI, yang dimana dilanjutkan setelah dilakukan rekam medis RI, yang selanjutnya dapat dilakukan rekap data penyimpanan yang dilakukan oleh ekspedisi penyimpanan. Yaitu setelah 3.1 penyimpanan rekam medis rawat inap dapat dilakukan oleh rekam medis, yang dimana akan menuju 4.1 yaitu rekap data penyimpanan yang dapat ditujukan kepada kepala instalasi rekam medis. Oke, baiklah, selanjutnya adalah flowchart system. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan rasa arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Dapat dilakukan secara urutan dari prosedur-prosedur. Berikut adalah petunjuk yang dapat dilakukan bagi seorang analisis dan programmer untuk membuat flowchart. Pertama-tama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas digambarkan harus didefinisikan secara berhati-hati dan definisi harus dapat mengerti oleh pembacanya. Setelah itu, kapan aktivitas mulai dan berakhir harus ditunjukkan secara jelas. Setelah itu, setiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Selanjutnya, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar, serta lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri. Baiklah, berikut adalah contoh flowchart system. Berikut adalah contoh flowchart sistem TPP-RI. Dapat dilihat terdapat data pendaftaran RI, ruang RI, assembling, coding, penyimpanan, dan kepala instalasi. Dapat dimulai dari pemeriksaan mulai CKB, input
kartu input berobat, setelah itu dapat diinput ke komputer, setelah itu disimpan database, setelah itu dilanjutkan menjadi bekas rekam medis. Selanjutnya pada ruang RI bekas remi pasien, tidak di situ pasien dirawat, bekas remi pasien kurang dirujuk atau meninggal, itu pada bagian assembling. Dan jika dia tidak, rekam medis tidak lengkap, diperbaiki. Setelah itu rekam medis itu dicek kelengkapan, jika lengkap akan di-coding pada berkas rawat inap lengkap, mengcoding, berkas medis selesai di-coding, itu berkas rawat inap disimpan pada penyimpanan. Setelah itu diinput pada data RM rawat inap, setelah itu diekspedisi penyimpanan, setelah itu dicetak rekapan penyimpanan, jika tidak bekas DRM disimpan lalu selesai. Setelah itu jika sudah dilengkapi diberikan kepada kepala instansi, setelah itu rekapan disimpan. Berikut adalah contoh file TPRI. Selanjutnya adalah baiklah, selanjutnya itu ada ARD, yang dimana ARD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berikut adalah gambarnya dari ARD rumah sakit SIRS. Berikut selanjutnya adalah baiklah, untuk selanjutnya ada ARD SIRS, yaitu yang dimana suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antara relasi. Berikut adalah contoh ARD-nya pada SIS. Baiklah, selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk perancangan input. Input adalah mengawali dimulai suatu proses informasi, yang dimana untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Berikut adalah cara memakai data mentah. Insert into direct update database, yaitu menggabungkan data lain dari database untuk menghasilkan output. Setelah memasukkan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan data lain. Memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas, mengadakan dialog dengan sistem. Setelah itu ada beberapa metode dalam mendapatkan data dan input data, yaitu pertama paper atau kertas, setelah itu electronic form, setelah itu direct entry device, serta codes, menus, dan natural text. Berikut adalah contohnya. Untuk inputnya dapat dilihat pada bagian bawah ini, yaitu pada bagian data grid, yaitu yang ini, dan input yang telah dilaksanakan, yaitu pada kode diagnosa dan diagnosa. Di sini kita akan menginput data diagnosa dan diagnosa. Setelah itu pada terinput kita akan pada bagian output, dan dimana output adalah informasi yang dikirimkan pada para pengguna melalui sistem informasi dapat berupa hard copy atau soft copy. Setelah kita menginput pada kode diagnosa dan diagnosa, akan terdapat outputnya, yaitu berupa di bawah ini pada tabel data grid, yaitu jika kita menginput kode diagnosa S10 dan diagnosa adalah diabetes mellitus. Berikut adalah outputnya. Berikut adalah dari materi input dan output. Selanjutnya adalah di mana dari penyampaian telah diberikan pada materi use case search, diagram activity search, serta SQL diagram digantikan menjadi kamus data. Dan berikut adalah contoh dari kamus data yang telah diberikan, yang telah dibuat. Berikut adalah gambarnya. Nah, yang dimana ini kamus data pada bagian search yang telah dibuat. Berikut adalah gambarnya. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada bagian Visual Basic. Baiklah, selanjutnya kita akan pada bagian selanjutnya pada bagian Visual Basic. Baiklah, kita pada bagian materi Visual Basic, di mana kita akan menginput Visual Basic yang telah kita dapatkan, di mana kita akan mencobanya. Pertama-tama kita akan
mencoba pada bagian pasien baru yang dimana kita akan menginput data pasien. Pertama-tama kita klik input, setelah itu kita akan masukkan nomor rekam medis, yaitu ada 0002. Setelah itu nama pasien, itu adalah Kiki. Setelah itu jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu tempat tanggal lahir, yaitu adalah Garung. Setelah itu tanggal lahirnya kita akan menggunakan tahun 2005, bulan Oktober tanggal bulan 4 tanggal 27. Setelah itu alamatnya pada yaitu adalah Pulau Pisau. Setelah itu pekerjaannya itu adalah mahasiswa. Asuransinya kita menggunakan BPJS. Yaitu pada nama penanggung jawab yaitu adalah Udin. Setelah itu pekerjaannya itu adalah PNS. Setelah itu hubungan keluarga pasien itu adalah keluarga. Setelah itu kelompok dinasnya itu adalah kelompok A. Satuannya yaitu sebuah negara itu adalah WNI. Pangkatnya pangkat 2. NIP-nya itu adalah 9846775. Yaitu pada statusnya itu sudah nikah. Setelah itu tempat pemeriksaannya pada bagian interna. Dokter rumah sakit yang berinterna itu yang bernama Dr. Sarah. Waktunya dia tiba yaitu pada pukul 12.00. Pengirimnya yaitu nurse Angel. Setelah itu nomor urutnya pada pasien nomor urut 2. Itu kita akan simpan. Oke, data telah tersimpan. Setelah itu kita akan menggunakan perintah cari, bagaimana kita akan menginput. Kita akan menggunakan dengan nomor pasien 02. Setelah itu cari. Oke, data JK telah ada. Setelah itu kita akan mencoba menggunakan perintah ubah. Nah, itu pertama-tama kita klik sini. Nah, itu adalah kita mengubah nama Jeki menjadi Jerome. Oke, untuk nama dan tempat tanggal lahirnya sudah kita ubah untuk tanggal tanggal lahirnya yaitu tanggal bulan Maret tanggal 8. Setelah itu kita ubah. Oke, nama dari Jerry tadi itu jadi Jerome. Setelah itu kita coba menggunakan perintah hapus. Pertama kita menggunakan cari nomor rekam medis tadi 2, cari. Setelah itu kita hapus. Oke, nama dari Jerome tadi dengan nomor RM02 telah dihapus. Setelah itu kita akan menggunakan perintah batal. Oke, data telah hilang. Setelah itu kita akan coba menggunakan perintah keluar. Oke, berikut ada cara dari menginput data pasien baru. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.